Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu secara Zoom dalam agenda pengganti kuliah kemarin, karena kemarin ada acara ya, agenda dialog kebangsaan. Baik, materi lanjutan setelah UTS di hukum bisnis ini adalah bentuk-bentuk kerjasama bisnis. Nah, ini nanti sebagai gambaran saja. Jadi memang dalam melakukan bisnis, kalau itu sudah besar, sudah mulai berkembang, maka akan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mungkin karena untuk peningkatan kapasitas produksi, mungkin terkait untuk melakukan penambahan modal, lalu untuk melakukan penguatan branding usaha. Nah, ini para pelaku usaha itu saling melakukan kerjasama bisnis. Nah, bentuk-bentuk kerjasama bisnis ini banyak macamnya. Nah, nanti coba kita lihat, kita gali satu persatu ya. Oke. Nah, paling tidak ada 6 bentuk kerjasama bisnis yang banyak dilakukan oleh para pengusaha di Indonesia. Yang pertama adalah agen atau distributor, yang kedua adalah waralaba atau franchise, yang keempat adalah joint venture, yang keempat merger, yang kelima konsolidasi, dan yang keenam adalah akuisisi. Nah, agen. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau berbicara agen sudah banyak yang tahu ya. Jadi misalnya kita itu mau melakukan penjualan, tetapi kita tidak punya modal yang besar untuk membeli produknya yang akan kita jual, maka kita bekerja sama dengan sistem keagenan atau distributor. Ada yang disebut juga dropship dan sebagainya. Nah, ini adalah hubungan di mana bahwasanya seorang atau badan usaha itu diberi sebuah kuasa. Nah, jadi diberi kuasa. Diberi kuasa untuk ngapain? Untuk atas nama orang atau badan yang merupakan pihak prinsipal, yang punya merek ya, prinsipal itu, untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Nah, jadi ini kita misalnya teman-teman sering lihat ya, agen LPG, agen Aqua. Jadi mereka atas nama Aqua dan atas nama Pertamina, nah ini pihak prinsipal ini ya, itu melakukan transaksi bisnis dengan pihak lain. Jadi menjual produknya, produk LPG, produk Aqua itu dijual kepada masyarakat. Dan ini tidak beli dulu, biasanya di stok dulu ya, nanti setelah 1 bulan begitu melakukan proses pembayaran. Nah, dari mana labanya? Ya dari selisih antara harga dari agen dan dari penjualan. Nah, sehingga agen ini tidak serta-merta gampang kita sebagai agen. Kita perlu proses perizinan supaya kita itu bisa mendapatkan lisensi agen atau distributor. Misalnya iPhone. iPhone itu juga prosesnya kan distributor dan agen. Ya. Maka ada iBox, kayak gitu kan, iBox itu salah satu agen resminya. Yang kemudian Digimap itu juga agen resminya. Kemudian ada lagi apa itu yang di apa namanya,
Paragon Mall itu kan juga ada. Itu adalah contoh-contoh agen. Jadi agen ini harus berlisensi atas nama prinsipal menjualkan produk dari prinsipal. Prinsipal itu ya orang yang atau lembaga yang memiliki produk. Nah, ada perbedaan dari dua ini. Ini sama-sama menjual. Kalau agen itu di sini ya. Ini adalah agen. Kemudian di sini ada distributor. Meskipun dalam lingkup yang sama, kalau agen itu menjualkan atas nama prinsipal, misalnya atas nama iPhone, begitu ya. Tetapi kalau distributor itu atas namanya sendiri. Dulu sempat ramai ada garansi resmi dan ada garansi distributor. Kalau garansi resmi itu berarti mereka berasal dari agen. Kalau garansi distributor itu biasanya distributor itu kulaan. Nah, kemudian dia menjual atas namanya sendiri. Ya. Ini adalah contoh agen dan distributor. Kita coba lihat sebagai contoh begini ya. Ini adalah misalnya sebuah perusahaan farmasi memiliki produk-produk inovatif yang ingin mereka distribusikan di berbagai pasar global. Nah, ini mereka memutuskan untuk bekerja dengan agen dan distributor lokal di setiap negara untuk memperluas jangkauan pasar. Misalnya Mirabel, apa itu kan kosmetik Korea. Kenapa bisa sampai di Indonesia? Itu dengan proses agen dan distributor ini. Sebetulnya yang tanyakan kepada orang yang diwawancarai terkait dari COVID. Nah, tetapi kadang ada satu permasalahan yang terjadi terhadap proses kerjasama agen dan distributor ini. Apa permasalahannya? Ini mungkin terjadi konflik kepentingan antara agen dan distributor terkait alokasi wilayah atau target penjualan. Meskipun kita menjualkan, tetapi sama prinsipal, kita itu ditarget penjualannya harus sekian. Itu terjadi. Selain itu, tantangannya adalah mengenai manajemen rantai pasokan. Dulu sempat Honda itu lambat mengirimkan motornya ke dealer-dealer yang ada di daerah. Dealer-dealer itu sebagai agen. Jadi Nagama misalnya ataupun yang ada di dealer Honda itu, mereka itu seorang agen distributor. Dia bukan PT Honda, bukan. Kita bisa. Kita bisa misalnya kalau punya lokasi yang cukup strategis dan di kota itu belum ada dealer Honda, kita bisa mengajukan menjadi agen. Nah, permasalahannya kadang adalah rantai pasokan. Nah, ini kan rantai pasokan ini adalah proses pengiriman dari prinsipal ke agen atau distributor. Nah, ini kadang terhambat. Gitu kan? Apa hambatannya? Misalnya, kemarin itu hambatannya adalah produk semikonduktor untuk motor itu tidak ada. Karena pemasoknya dari luar negeri sedang bermasalah. Itu bisa terjadi. Nah, jadi ini adalah permasalahan yang bisa timbul kalau kita melakukan bisnis kerjasama keagenan dari distributor. Kalau agen, ini harus izin resmi ya, lisensi resmi. Kalau distributor, ini bisa saja tidak resmi. Nah, termasuk sistem penjualan MS Glow itu juga menggunakan sistem keagenan. Jadi kita juga bisa menjadi agen yang MS Glow. Kemudian kalau tidak mampu menjadi agen karena harus punya lisensi, kita bisa menjadi distributor. Jadi mengambil barang ke agen. Jadi di sini ada prinsipal, ada yang punya barang. Barang itu sampai ke agen menjualnya sendiri. Karena mungkin agen jangkauannya kurang luas, maka distributor bisa mengambil ke agen itu untuk menjualkan atas namanya sendiri. Nah, ini bisa saja terjadi proses seperti itu. Nah,
Selanjutnya adalah yang sekarang marak adalah franchise atau waralaba. Teman-teman mungkin melihat banyak di jalan-jalan itu es teh Solo, es teh Sultan, apalagi es teh Jumbo, es teh Ginastel, kan Es banyak. teh ningrat. Es teh apa ya teman-teman? Ningrat, Pak. Ningrat ya, es teh ningrat. Nah, itu kan sebenarnya franchise. Nah, jadi ada seseorang yang memulai dulu usaha itu atau perorangan. Kemudian dia karena ingin usahanya itu dapat berkembang, ya, dia itu membuka waralaba. Jadi orang lain bisa berusaha seperti dia, membuka kedai seperti dia dengan syarat-syarat tertentu. Nah, maka itu franchise, ya. Franchise, ya. Jadi di sini di waralaba itu atau franchise itu diatur dalam PP nomor 42 tahun 2007 dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain. Nah, di sini ada perjanjian waralaba. Nah, di dalam waralaba itu ada franchiser atau pemberi waralaba, pemilik brand. Nah, itu adalah orang atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Kemudian franchise, nah, itu adalah penerima waralabanya. Orang atau badan usaha yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Jadi franchiser itu pemiliknya, kemudian franchise adalah kita yang membeli merek dagangnya untuk kita jualkan. Nah, Alfamart itu juga franchise waralaba, Indomaret juga franchise waralaba. Apalagi yang franchise waralaba? McD. McD sama franchise waralaba. Nah, kemudian restoran ini Sederhana Padang itu sebagian waralaba. Bebek Selamat, ya, waralaba. Apalagi ini sop ayam Pak Min Klaten, nah, itu waralaba. Nah, ini adalah contoh kerjasama bisnis. Jadi kalau kita mau buka usaha, kok kita mereknya tidak terkenal, nah, mau jualan es teh, gitu kan? Yang sudah terkenal, teh ningrat, teh Sultan, es teh Jumbo, es teh apa Solo atau es teh Dinasta loh, ini sudah pada terkenal lah. Kita ingin jualan, kita kerjasama dengan mereka. Nanti syarat-syaratnya sudah ditentukan dari mereka. Ini adalah contohnya, ya. Jadi seorang pengusaha yang membuka restoran cepat saji dengan cepat dan menggunakan model bisnis yang teruji. Ya, mereka memutuskan untuk membeli waralaba dari sebuah rantai restoran terkenal, KFC, McD, gitu kan, Jeko, gitu kan. Itu sudah bisa. Kemudian permasalahannya adalah yang mungkin muncul ini adalah pembagian keuntungan. Pizza Pentis itu juga termasuk waralaba, ya. Jadi bagaimana pembagian keuntungannya? Jadi konsistensi merek di berbagai lokasi dengan kepatutan terhadap standar operasional. Para pembeli waralaba atau para franchise itu patuh tidak menggunakan SOP perusahaan yang dia beli, mengenai bahan baku, mengenai cara pelayanan, mengenai menu, mengenai harga, kemudian mengenai pembagian hasilnya. Nah ini ada kewajiban, ya, pemberi waralaba. Jadi mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba. Kemudian memberikan prospektus penawaran waralaba pada calon penerima waralaba pada saat melakukan penawaran. Memberikan pembinaan, bentuk pelatihan, ya, pelatihan pada siapa? Pada calon pegawai di tempat waralaba. Bimbingan operasional manajemen, bagaimana pembukuannya, keuangannya, penataannya, pajaknya.
memberikan pelatihan pengiklanan, pemasaran, memberikan pelatihan penelitian risetnya, kemudian pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan. Sehingga sebelum waralaba ini diserahkan kepada franchise, sudah ada perjanjian, sudah ada kesepakatan mengambil bahan bakunya, sudah ada kesepakatan harga dan pembagian labanya, lalu nanti pewaralaba memberikan pelatihan, paket pelatihan, kadang sampai alatnya, alat masaknya, sampai spesifikasi alat kopinya. Nah, itu diberikan oleh pewaralaba. Nah, kemudian kita sebagai ini prospektus ya. Ini saya kira nanti bisa dibaca data legalitas, sejarah kegiatan. Jadi prospektus itu adalah waralaba itu sebenarnya perusahaan itu izinnya apa saja, ada identitasnya, ada izinnya, ada sejarahnya, ada struktur organisasi perusahaan induknya, ada laporan keuangan 2 tahun, kemudian jumlah tempat usaha selain kita itu siapa saja, daftar yang membeli waralabanya itu sudah siapa saja, itu bisa kita lihat, kita minta sebelum kita melakukan perjanjian untuk melakukan waralaba dengan perusahaan itu. Nah, di sini ada kewajiban penerima waralaba. Kalau kita yang beli, kewajibannya apa? Nah, mendaftarkan perjanjian, melaksanakan seluruh instruksi waralaba, SOP-nya harus dilakukan. Dan tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bermaksud untuk menyaingi yang ditawarkan. Kita nggak boleh buat menu baru, nggak boleh. Kita nggak boleh buat kreasi, es tehnya dibikin apa, enggak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Ini melanggar ya. Nah, kemudian membayar franchise fee dan royalti. Jadi setiap produk es teh ningrat yang diminum harganya 3.000 ya, itu mungkin ada bagiannya. Yang punya ningrat utama itu mungkin Rp100 atau Rp200. Nah, itu kan yang punya waralaba es teh ningrat nggak perlu kerja, sekali orang beli dapat Rp200. Nah, itu sudah ada perjanjiannya ya. Oke. Nah, ini adalah contoh kewajiban keuangan ya. Biaya franchise misalnya. Kalau es teh itu kan sekitar 2,5 juta ya. Nah, sekarang ada lagi apa itu yang dari Jawa Timur yang cilok gitu loh. Itu juga marah sekarang. Ini misalnya biaya franchise 36 juta, kalau es teh 2,5 juta. Biaya investasi. Biaya investasi itu apa saja, misalnya untuk pembelian alatnya. Tapi ini kadang nomor 1 dan nomor 2 ini digabung. Misalnya paket 5 juta ya. Nah, paket 5 juta ini sudah termasuk biaya franchise dan rombongnya, serta mungkin cup kerdusnya, cup es tehnya itu, serta daftar menu dan lain sebagainya. Nah, itu udah paket biasanya. Bisa saja nomor 1, nomor 2 ini gabung. Tapi ada juga yang dipisah. Biaya franchise-nya berapa, biaya alatnya berapa. Jadi kita ke franchise itu selain membayar biaya franchise, kita beli atribut untuk jualan. Gitu kan? Kemudian yang nomor 3 adalah biaya royalti. Misalnya persentase penjualan. Nah, misalnya ada kesepakatan kalau labanya itu 0 sampai sekian juta, adalah nggak usah bayar royalti. Tetapi kalau labamu sekian sampai sekian, nanti bagian saya 2%, 3%, 4%. Nah, makanya digitalisasi usaha di franchise ini perlu kalau akan menerapkan konsep seperti ini, karena sistemnya juga pakai sistem perusahaan utama. Oke. Kalau LTS Teh Sultan itu tidak bagi hasil ya teman-teman, hanya cupnya beli di pemasok, tehnya beli di pemasok. Nah, jadi pemasok itu menjual bahan bakunya, jadi mendapatkan usaha pemasoknya dari bahan baku. Oke. Selanjutnya adalah joint venture. Nah, di sini joint venture itu adalah bentuk kerjasama dua pihak atau lebih
di bidang bisnis untuk membentuk suatu perusahaan baru. Ini bagaimana contohnya? Ini contohnya begini ya. Dua perusahaan teknologi memutuskan membentuk joint venture untuk mengembangkan solusi baru dalam bidang kecerdasan buatan. Keduanya mengembangkan keahlian dan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya ini kemarin perusahaan Opera, tahu Opera ya? Opera itu searching engine yang warnanya merah, logonya O. Ya, tahu sih sing cowok-cowok, tahu cewek-cewek tetap. Nah, kemudian Opera ini untuk mengembangkan usahanya yang saat ini sudah tren AI, ya, mengembangkan sebuah sebuah pengembangan usaha, misalnya muncul ChatGPT. Jadi ChatGPT itu sebenarnya kalau kalian install Opera sudah terintegrasi di sana. Jadi mereka saling join. Nah, tapi di sini ada permasalahan yang sering terjadi. Salah satu masalah yang mungkin muncul adalah ketidaksetaraan kontribusi atau konflik kepentingan antar mitra. Selain itu ada perjanjian yang jelas mengenai kepemilikan intelektual dan hasil kolaborasi itu sebenarnya milik perusahaan siapa atau mungkin berkolaborasinya nanti bagaimana. Begitu ya. Nah, ini kita contohkan lagi ya. Ini terkait manfaat joint venture adalah penguatan modal. Nah, ini kan PTA, PTB meningkatkan akses pasar baru, meningkatkan kemampuan manajemen. Jadi PTA dan PTB ini nanti apa namanya bersatu, ya, bersatu untuk ini tadi penguatan modal, meningkatkan akses atau mungkin pengembangan, peningkatan kemampuan dan sebagainya. Oke, berarti untuk PTA PTB yang join tadi nanti akan melahirkan perusahaan yang baru jadi menjadi nama baru. Ini yang sering terjadi seperti itu ya. Nah, tapi mungkin asetnya PTA sama aset PTB itu beda-beda, tidak sama, tidak imbang. Nah, maka nanti diatur dalam sebuah perjanjian. Nah, oke, ini tadi adalah joint venture. Jadi PTA dan PTB bekerja sama nanti melahirkan PT baru. Tapi di sini ada perjanjian antara kepemilikan modal, penyerta modal PTA berapa, PTB berapa. Ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah merger atau penggabungan PT. Kalau tadi joint venture, sekarang adalah merger. Merger itu adalah penggabungan. Dua PT atau lebih untuk menjadi satu perusahaan yang merger. Yang memerger ya. Atau membeli semua aset. Kalau joint venture tadi sama-sama penyertaannya modal. Kalau yang namanya merger itu adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang merger itu membeli atau mengambil semua aset dan liabilitas perusahaan yang di merger. Dengan demikian, holding firm-nya tetap berdiri dengan identitas dan namanya dan memperoleh semua aset dan kewajiban memiliki target firm. Setelah merger, target firm berhenti untuk menjadi bagian dari holding firm ini tadi. Maksudnya bagaimana? Oke, ini adalah contoh. Dua perusahaan telekomunikasi yang sebelumnya bersaing kuat di pasar memutuskan untuk bergabung menciptakan entitas yang lebih besar dan lebih kompetitif. Teman-teman tahu Tri kemarin itu kan dibeli Extol, tetapi
TRI itu masih berjalan atas nama TRI atau SMART. SMART juga dibeli ya. Jadi perusahaan yang dibeli oleh Excel itu, ya, ini misalnya PTA itu membeli PTB, kemudian membeli PTC. Nah, PTA ini, PTB ini, PTC ini asetnya adalah miliknya PTA. Tetapi perusahaan PTB dan PTC masih berjalan sebagaimana mestinya. Jadi namanya masih PTB, PTC. Cuma saja semua aset dan manajemen, pola manajemennya sudah ditata, diatur oleh PTA. Nah, ini mungkin karena PTB atau PTC itu kewalahan atau tidak mampu untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka memutuskan untuk menjual atau memerger dengan PTA atau PTB. Nah, ini contohnya adalah tadi yang saya katakan, yang pernah terjadi adalah ini dua perusahaan telekomunikasi yang sebelumnya bersaing kuat, misalnya TRI sama Excel, itu memutuskan bergabung untuk mencapai entitas yang lebih besar dan lebih kompetitif lagi. Nah, kadang permasalahannya apa? Merging dua budaya perusahaan dan mengintegrasikan sistem operasional bisa menjadi tantangan. Jadi perubahan struktur organisasi dan kekhawatiran karyawan terkait pekerjaan mereka di masa depan juga menjadi permasalahan. Karena misalnya TRI yang sudah diberi Excel, gitu kan, tentu saja Excel itu bisa menata, melakukan restrukturisasi organisasi di PT TRI, mengganti sistem kerja. Nah, karyawannya PT TRI ini akan merasa khawatir karena berubah manajemen, nah, kemungkinan kontrak kerja juga berubah, nah, sehingga terjadi kekhawatiran yang seperti di permasalahan, ya. Itu adalah merger. Nah, ini jenis-jenis merger ada horizontal. Ini merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung. Vertikal. Merger ketika suatu perusahaan mengkuasai perusahaan supplier atau customer-nya. Kalau ini tadi Excel sama TRI bergabung. Kalau ini contohnya misalnya apa namanya, perusahaan rokok itu kan membutuhkan pembungkus. Pembungkusnya itu adalah perusahaan kertas pembuatnya. Nah, itu kadang pembuatnya itu mensuplai kepada perusahaan rokoknya itu tadi. Bisa saja perusahaan rokoknya itu membeli PT yang membuat usaha pembungkus. Itu adalah merger vertikal. Kemudian ada consolidated merger. Jadi ini terjadi dalam Indonesia yang sama, tetapi dalam garis bisnis yang tidak garis bisnis yang sama dengan supplier atau customer. Keuntungannya perusahaan dapat menggunakan penjualan dan distribusi yang sama. In progress. Oke, ini adalah merger ya. Ini ada lagi nanti. Nah, kenapa orang-orang melakukan merger? Nah, ini karena ingin pertumbuhan dan diversifikasi perusahaan itu berjalan, bersinergi. Daripada dua perusahaan kecil-kecil, ikut aja perusahaan yang besar. Kemudian meningkatkan dana atau permodalannya. Itu ya terkait alasan kenapa melakukan merger dan akuisisi. Yang keempat adalah di sini menambah keterampilan dan manajemen atau teknologi dari perusahaan yang kecil yang mungkin ingin berkembang, lalu dia merger dengan perusahaan yang lebih. Lalu adalah pertimbangan pajak. Pertimbangan pajak ini juga menjadi pertimbangan melakukan merger. Kalau perusahaan kecil ini terus merugi, ya, bayar karyawan, defisit, masih bayar pajak, ya daripada itu udahlah merger dengan perusahaan yang lebih besar. Nah, untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas perusahaan ini juga bisa terjadi. Ini yang nomor 6 adalah meningkatkan likuiditas pemilih, kemudian melindungi diri dari pengambil alihan. Ini juga bisa menjadi dalih ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah konsolidasi atau peleburan. Teman-teman di sini peleburan. Nah, ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih
untuk meleburkan diri ya dengan cara membentuk perseroan baru. Masing-masing meleburkan diri dan bubar. Kalau joint venture tadi ya itu modalnya penyertaannya sama. Kemudian kalau merger atau akuisisi tadi ya perusahaan yang lebih besar membeli perusahaan yang lebih kecil, kepemilikannya menjadi kepemilikan lebih besar, tapi perusahaan yang kecil yang berjalan tadi tetap berjalan sesuai namanya. Kalau konsolidasi itu melebur tahun 99 ketika krisis itu ada Bank Eksim, ada Bank Bumidaya, ada Bank Dagang Negara, ada Bapindo. Ini semuanya BUMN di tahun 99 ini. Karena krisis yang mengganggu proses ekonomi, maka keempat bank ini memutuskan untuk melebur menjadi satu supaya lebih kuat menjadi yang namanya Bank Mandiri. Nah, ini adalah cerita bagaimana Bank Mandiri terbentuk. Itu adalah penggabungan dari 4 bank yang ada di Indonesia, semuanya BUMN. Kenapa kok melakukan konsolidasi? Nah, ini contoh ya. Ini ya contohnya beberapa bank regional bergabung untuk membentuk bank yang besar dengan harapan kenapa mereka melakukan peleburan diri? Meningkatkan efisiensi dan menghadapi persaingan dari bank-bank besar nasional. Nah, sehingga kalau mereka bergabung itu akan menjadi lebih besar, jangkauan marketnya lebih besar, maka ini dapat bersaing lebih ketat dengan bank-bank yang lain. Nah, ini kemarin juga ada ya Bank Muamalah, ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, ada BTN Syariah, kemudian melebur menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Itu adalah contoh bentuk peleburan yang menjadi satu. Nah, permasalahannya apa yang terjadi kalau melakukan peleburan ini ya? Penyesuaian teknologi karena menggunakan sistem yang satu dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca atau nah, kalau ini ada lagi yang namanya akuisisi ya. Akuisisi itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Ini ada PTY dan ini ada PTE. PTE ini pemegang sahamnya adalah A, B, dan C. Nah, ini ya PTY dan PTE. Pemegang sahamnya ada Tuan A, Tuan B, Tuan C, PTX dan PTY. PTY itu melakukan akuisisi terhadap PTX. Ya. PTY melakukan akuisisi. Akuisisi itu tadi apa? Pengambilan. Jadi PTX ini ya diambil gitu ya. Nah, lalu kalau sudah diakuisisi ya ini nanti pembagian PTX ini yang semula ada pemegang saham PT ABC yang bisa menata atau manajemen atau memerintahkan atau melakukan pemberian pandangan-pandangan. Kalau sudah diakuisisi PTY, ya ini mereka akan mungkin kehilangan hal itu maka ini hilang, maka dia akan hilang. Jadi akan diatur oleh PTY penuhnya, begitu ya. Itu akuisisi. Jadi PTY mengambil alih PTX sehingga orang-orang pegang saham di PTY tadi sudah tidak memiliki posisi yang kuat di PTX. Ini adalah contoh praktek akuisisi yang diikuti langkah konsolidasi ya. Nah, ada Bank Niaga, ada Lipo Bank, ya kan? Nah, itu semuanya
akuisisi oleh CIMB Niaga Group. Maka manajemen Bank Lipo dan Bank Niaga itu di bawah naungan CIMB Niaga Group. Itu adalah contoh dari akuisisi yang diikuti konsolidasi. Jadilah namanya Bank CIMB Niaga. Ini beda, bukan konsolidasi ya. Ini adalah akuisisi. Jadi CIMB Niaga Group membeli mereka berdua. Ini ada syarat-syaratnya, nanti teman-teman bisa kaji sendiri. Nah ini juga terjadi ya. Dulu Bukalapak, Tokopedia itu kan kecil ya. Nah, sehingga perusahaan teknologi besar seperti Alibaba itu menggelontorkan modal membeli startup kecil-kecil yang memiliki teknologi inovatif untuk memperkuat portofolio mereka. Nah, maka Tokopedia, Shopee, kemudian Lazada, kemudian Bukalapak yang di Indonesia itu bisa menjadi besar itu karena gelontoran modal dari para pengakuisisinya tadi ya. Ini tadi ada permasalahan, jadi integrasi budaya juga menjadi masalah. Oke. Itu teman-teman terkait dengan bentuk-bentuk mengenai kerjasama dalam bisnis. Kalau akan ada yang ditanyakan dari teman-teman, nah ini kami silahkan kalau ada yang ditanyakan. Silahkan. Nah ini nanti sudah kita rekam, materi ini akan kita unggah di YouTube dan akan kita teruskan di LMS. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ini presensi sudah terekam di layar ya. Jadi kita ketemu minggu depan di kelas untuk melanjutkan materi dan mungkin ada beberapa kuis. Nah, ini untuk materi ini nanti kita share di LMS dan juga ada beberapa aktivitas di LMS ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan ada. Sebenarnya tapi adalah penulisnya ada. Pak mau mengingatkan Pak, Nah, gimana? yang tugas ekonomi mikro yang terakhir itu Belum bisa ya? diperbarui. Oke, Ya. ya nanti kita cek baru ya. Oke, terima kasih Mbak Devi. Oke, ada lagi? Sampai tahun sekarang. Kalau tidak ada, kita cukupkan materi mengenai bentuk-bentuk kerjasama bisnis. Ini nanti akan di follow up di LMS ya, terkait lembar kerja penugasannya. Kita akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.